got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pakuan ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Perkembangan Budaya dan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sri Ramawati, NPM 0371221138. Perkenalkan, nama saya Rahma Aisyah dengan NPM 0371221111. Perkenalkan, nama saya Rifani Syafana Makfira dengan NPM 0371221115. Jadi di sini kami ingin berkunjung ke salah satu museum dan monumen peta yang ada di Kota Bogor. Bangunan yang sekarang dijadikan sebagai gedung museum sudah ada sejak zaman Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Gustav Willem Baron van Imhoff, masa jabatannya 1743 sampai 1750. Bangunan ini digunakan oleh para pengawal serta pengawal lainnya yang bekerja pada kantor Gubernur Jenderal Belanda atau yang disebut Istana Bogor yang sekarang. Pada zaman penjajahan Jepang, komplek bangunan tersebut digunakan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan calon perwira tentara peta. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, kemudian komplek bangunan tersebut diambil alih kembali oleh tentara Koninklijke Nederland Indisch Leger atau KNIL untuk digunakan sebagai depot geni troepen. Museum dan monumen peta didirikan di Bogor karena merupakan situs bersejarah yang pernah menjadi pusat pendidikan dan pelatihan perwira tentara peta. Tujuan pendirian museum dan monumen peta adalah untuk memberikan gambaran perjuangan dalam mempersiapkan, merebutkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta untuk memberikan penghargaan kepada para mantan tentara peta atas jasa-jasanya. Setelah hampir kurang lebih 15 tahun dikelola oleh IAPETA, akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2010, Museum dan Monumen Peta diserah terimakan kepada Dinas Sejarah Angkatan Darat atau Disjaradhat. Untuk pembentukan tentara peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei atau Undang-Undang Nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara Angkatan Darat Jepang ke-16, Letnan Jenderal Komakichi Harada, tentang pembentukan Kyodo Oigyugun atau Tentara Sukarelawan Pembela Tanah Air. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang ikut mengupayakan pembentukan tentara peta diantaranya I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Ageng Suryo Mataram, Ki Hajar Dewantara, Raden Gatot Mangkio Praja, Kiai Haji Mas Mansur, dan Haji Agus Salim. Tujuan pembentukan tentara peta yaitu bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan bagi penjajah Jepang untuk mempersiapkan perang Pasifik melawan sekutu. Bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan mulai dari baris berbaris, teori teknik tempur, gerakan tempur siang maupun malam dalam kesatuan Sodan, Cudan sampai Daidan. Selain itu juga ada latihan bela diri, taiso, renang, dan uji mental. Kegiatan latihan yang dilakukan dengan menggunakan persenjataan juga dilaksanakan, antara lain dengan menggunakan sangkur dan karambin atau senjata laras pendek, senapan mesin berat, mortir, dan lain-lain. Selama kurun waktu Oktober 1943 sampai Februari 1945, jumlah perwira dalam 5 angkatan yang berhasil dididik dan dilatih sebanyak 1.609 orang dari 881 orang angkatan kedua. Dan 300 orang terpilih untuk meneruskan pendidikan selama 6 bulan sebagai calon pasukan Yogeki atau khusus. Untuk perlawanan terhadap Jepang, seiring berjalannya waktu, para anggota tentara peta menyadari serta merasakan kejanggalan dari pemerintahan militer Jepang karena Jepang memperlihatkan secara terang-terangan bentuk penjajahan di muka bumi Indonesia. Jepang telah mengambil kekayaan hasil alam dan hasil bumi Indonesia serta melakukan kerja paksa untuk membangun sarana demi kepentingan penjajahan. Akibatnya, kesengsaraan rakyat seperti kesulitan mendapatkan bahan makanan, pakaian, serta penyakit yang mewabah terjadi di mana-mana. Peristiwa Ringkas Dengklok. Latar belakang terjadinya peristiwa Ringkas Dengklok adalah perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Perbedaan muncul sebagai reaksi terhadap kekalahan Jepang atas sekutu. Golongan tua adalah sebagian besar para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di antaranya I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhyamin, Dr. Bundaran. Peristiwa Ringkas Dengklok. Latar belakang Peristiwa Ringkas Dengklok adalah perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Perbedaan muncul sebagai reaksi terhadap kekalahan Jepang atas sekutu. Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 3 pagi, waktu Indonesia Barat, Sodan Chosingki atau dari Batalion 1, Jakarta meminta I.R. Soekarno untuk ikut kelompok pemuda. Permintaan tersebut tidak ditolak, hanya meminta agar Ibnu Fatmawati, Guntur, serta Muhammad Hatta ikut dalam rombongan tersebut. Sesampainya di Ringkas Dengklok, I.R. Soekarno beserta rombongan ditempatkan di sebuah rumah seorang petani kecil keturunan Tionghoa bernama Jiao Kieseong. Rumahnya berlokasi di RT 1 RW 9 nomor 41 Desa Ringkas Dengklok Utara.
Para pemuda berharap pada tanggal 16 Agustus 1945 tersebut, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia menyatakan keproklamasian kemerdekaan Indonesia. Pada hari tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda telah berkumpul di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta, lapangan yang berada di sudut tenggara Monumen Nasional atau Monas sekarang. Menurut informasi, proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di sana, tetapi I.R. Soekarno tidak berkenan karena khawatir dapat menimbulkan bentrokan dengan tentara Jepang. Maka, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di halaman belakang rumah I.R. Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, masyarakat memadati halaman rumah Insinyur Soekarno. Mereka berbaris secara teratur dan tertib. Keamanan di tempat itu dijaga oleh tentara peta di bawah pimpinan Dai Danco Abdul Qadir dari Markas Besar Tentara Peta, Co Danco Abdul Latif Hendra Ningrat, dan Ki-1 di Batalion 1 Harmoni, dan Sudanco Arifin Abdul Rahman, perwira keuangan di Batalion 1 Harmoni. Persiapan jalannya upacara dilakukan secara spontan seperti tiang bendera terbuat dari bambu yang diberi tali dan ditanam di teras rumah, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan lain-lain. Upacara proklamasi kemerdekaan pun berjalan langsung tidak lebih dari 1 jam. Meskipun singkat dan sederhana serta penuh keterbatasan, peristiwa bersejarah itulah menandai terbentuknya negara Indonesia yang merdeka. Jungle.